Hai geng, selamat datang di Motiven Podcast bareng aku, Hendrik. Podcast ini sengaja aku buat khusus untuk kamu yang tengah sendiri dan gak tahu mau ngapain. Tanpa lama-lama, langsung aja yuk dengerin podcast episode kali ini. Kalau tadi kita sudah bahas terkait dengan apa sih itu keistimewaan wanita, terus cara mengistimewakan wanita itu seperti apa, kita udah ulas tadi. Terus selanjutnya itu menurut Mas Rian dan juga Mas Agung, wanita itu kan punya 1001 kode rahasia gitu ya. Kira-kira gimana sih cara kita sebagai laki-laki itu bisa mengetahui, oh ya ternyata yang diinginkan itu kayak gini loh gitu. Menurut siapa dulu yang mau jawab gitu? Mas Rian. Oke, Mas Rian gimana? Gini Mas, wanita itu 9 perasaan, 1 tindakan. Itu di kehidupan wanita. Wanita itu menjalani 9 perasaan, 1 tindakan. Beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki 9 tindakan, 1 perasaan. Nah, kalau wanita itu lebih ke perasaan, lebih ke batin, istilah Jawanya batin, Mas. Kalau wanita bilang tidak apa-apa, pasti dia apa-apa. Kalau wanita bilang aku nggak apa-apa kok, aku seneng kok, itu dia kebalikannya ya, menutupi gitu loh. Iya, menutupi Mas. Dia lebih baik. Nah, itulah istimewanya wanita kalau menurut saya. Kalau laki-laki kan dia nggak nyaman, dia langsung aku nggak seneng, aku nggak nyaman. Tapi kalau wanita, aku nggak apa-apa kok, aku nyaman. Tapi hatinya menangis, hatinya itu yang menangis. Itulah menangis yang namanya kode rahasia seorang wanita. Kode rahasia. Kalau menurut Mas Agung sendiri gimana itu? Pernah ngalamin kayak gitu nggak? Oh sering Mas. Sering. Sangat sering. Tapi tergantung kita sebagai cowok sih. Iya benar. Gimana itu Mas Agung? Tergantung kita sebagai cowok kan, kita kan harus memahami. Kan kita harus juga mengenali karakter seorang pasangan kita. Benar. Pasangan kita. Ya mungkin memang lama Mas. Memang lama untuk mengenali apa yang dia mau, terus karakternya, terus kode-kodenya apa. Kan perempuan itu kan ya juga gitu Mas. Suka main kode-kodean kepada kita. Iya. Ya mungkin kode kepengen ini, tapi kan ngajaknya ini kan kita harus gercep kalau sekarang, gerak cepat. Kepengennya apa, kayak kepengin nonton atau keluar, kan biasanya perempuan itu berbelit-belit bahasanya. Aku bosen di rumah, aduh kepengen kamu, ya kita langsung kan, kita kan belak-belakan, langsung aja bilang kamu pengen keluar, pengen kemana, ayo wis, mumpung ada waktu. Tapi ya cuma sebentar aja, kita kan harus batasi. Iya benar. Kalau cowok kan biasanya juga main sama temennya atau capek pulang kerja. Ya kembali lagi kita istimewakan wanita. Ya kita sebisa kita juga seneng sama cewek kita ya. Harus meluangkan waktu lah. Mungkin ya gak banyak, kecuali kalau pas kita nikah. Bener ya. Jadi kalau udah nikah kan itu udah jadi kewajiban kita sebagai seorang suami. Bukan kayak harus ada jadwalnya buat apa pasangan kita. Yaitu wajib kalau sudah berumah tangga. Wajib untuk nemani seorang wanita. Mungkin kita nemani mau ada yang diomongkan, mungkin ada yang mau diceritakan. Kalau dia itu kerja kan biasanya tadi lo di kerjaan itu loh, kita mendengarkan aja itu sudah suka. Apalagi kita menanggapi tentang itu, nanti kan kita bisa memberikan solusi gimana dipakai atau hendaknya. Yang penting kita itu ngomong. Dari situlah kita nanti bisa terbuka, bisa tahu apa itu maunya si pasangan kita, maunya kayak gimana, terus hubungan ini
gimana. Kalau masih pacaran biasanya kan juga ada tuh yang kayak ogah-ogahan. Iya. Aku pengen harus capek gini loh. Tapi kan kita kembali lagi ke perasaan. Yang bener yang dibilang sama Mas Rian tadi, 9 itu perasaan, kalau perempuan satunya ya tindakan. Kalau cowoknya kebalikannya, tindakan. itu. Nah gini, apa itu namanya, kalian kan mungkin pernah ada masa atau momen ketika cewek kalian itu ngambek ke kalian. Ada nggak sih momen yang mungkin itu bikin kalian itu frustasi gara-gara ambekan dari pasangan kayak gitu? Kalau saya pribadi sih Mas, saya itu nggak tega meskipun dia ngambek, tapi kalau dia mengeluarkan air mata, itulah yang saya tidak tega. Kenapa ya? Karena itu kalau bisa wanita jangan sampai mengeluarkan air mata di depan kita gitu loh Mas. Kita itu berfungsi untuk melindungi kok malah kita menyakiti. Itu kan Mas intinya. Kalau wanita ngambek sampai mengeluarkan air mata, itu merupakan pukulan keras bagiku gitu Mas. Jadi seakan-akan aku memang salah gitu. Dia sampai menangis itu biasanya aku tersentuh kalau dia sampai menangis itu. Biasanya masalah-masalah kayak gimana Mas yang bikin kayak gitu? Ya itu Mas, uniknya wanita. Terkadang masalah sepele pun jadi gitu Mas. Wanita kan main perasaan, yang tadi itu 9 perasaan. Jadi padahal gitu. Iya, meskipun menurut kita alah masalah mek ngono tok. Nah, tapi kalau wanita sudah pakai perasaan itu Mas, meskipun masalah sepele jatuh air matanya. Wah, iya. Itu makanya lah kita menjaga wanita itu bagaikan kita menjaga lilin di waktu angin kencang-kencangnya. Kalau kita gak rapet menjaganya, mati itu lilin. Iya. Gitu. Tapi kalau kita terlalu rapet itu nggak ada kita yang kebakar. Iya benar-benar. Kalau menurut Mas Agung sendiri gimana? Pernah nggak ada pengalaman terkait dengan ngambeknya pasangan kayak gitu? Mungkin berhari-hari atau apa gitu? Masalah apa kira-kira? Kalau pasangan saya itu cuma sebentar sih ngambeknya. Nggak sampai berapa detik kayak gitu? Nggak sampai. Bukan berapa detik sih. Waduh, kalau detik itu enak. Godanya itu malah enak kalau cuma ngambeknya cuma sebentar. Ya mungkin setengah jam atau gimana. Tapi tergantung kita ngerayunya sih. Iya. Ngerayunya ayo. Gimana itu? Apalagi pas keadaan dia itu halangan. Waduh. Gitu. Itu bener gak? Tingkat emosinya kan lagi tinggi-tingginya. Ya, bener apa gak? Tingkat kengambekannya itu tingkat dewa itu. Dan kalau saya boleh menambahkan, wanita itu ibarat HP pengeluaran terbaru Mas. Kenapa itu? Soalnya memorinya sangat besar. Sampeyan menyakiti wanita hari ini, tanggal ini, terus 5 tahun yang lalu masih ingat Mas, kalau tanggal ini, hari ini dia pernah disakiti. Itulah memorinya wanita sangat besar. Pernah bagaikan iya. HP pengeluaran terbaru. Pernah diungkit-ungkit nggak terkait kayak gitu? Iya, terkadang kalau kita pernah nyakitin seorang di tempat itulah, terus 10 tahun yang akan datang kita kembali ke tempat situ. Iya. Pasti wanita itu akan mengingat kejadian itu. Dulu aku pernah kamu sakitin ya di tempat ini. Itu pasti Mas. Makanya uniknya wanita kan begitu Mas. Memorinya selalu seperti HP pengeluaran terbaru kan, memorinya beberapa giga gitu. Itu ada solusinya Mas. Bagaimana solusinya itu Mas? Kalau solusinya itu gini Mas. Kan biasanya kan seperti itu kejadian itu terus kita tuh sebetulnya tahu. Cuma kita kapan sih? Pas apa sih? Kan dipancing terus dia cerita, "Alah wong itu lo cuma dulu." Ya kan? Kita juga sambil goda lah sama dia biar dia itulah Mas, ada seninya. Ada trik-trik khusus lah untuk menaklukkan seorang wanita. Masa kita sudah kenal lama, kita juga nggak tahu sifatnya apa cewek kita atau pasangan kita kan. Ya kayak berarti kalau kita belum mengenali sifatnya kita, berarti kita itu belum sayang sama dia.
Iya, jadi harus saling kenal luar dalam. Iya. Wanita yang mudah terbakar tapi yang mudah padam gitu loh Mas. Kalau emosional terbakar mudah tapi dipadamkan juga mudah, tergantung kita aja pinter-pinternya kita punya trik seperti Mas Agung itu yang menyampaikan ada triknya khusus. Iya, mungkin kan gini ya, kita sebagai laki-laki kan kadang punya teman segerombolan atau sekelompok kayak gitu. Pernah nggak sih dari lingkungan, dari teman-teman kalian itu ketika kalian pacaran atau mungkin lagi kencan kayak gitu, ada tanggapan miring dari teman-teman kalian? Oh banyak, sangat banyak Mas. Gimana itu? Banyak. Ya pacarmu kok ambek sing biyen iku beda sih. Dibanding-bandingin gitu. Dibanding-bandingkan. Wes apalagi soal yang kan paling jelas atau paling yang sering dibahas perbandingannya soal fisik. Benar. Ya, kalau kita mementingkan fisik, jangan dibuat untuk teman hidup kita. Ya, cuma teman aja, teman aja. Kalau kita mencari pasangan hidup, ya kita lihat dari hatinya. Iya, nyaman nggak kita sama dia kayak gitu. Soalnya itu buat teman hidup kita. Ya. Terus pasangan hidup kita. Kalau kita kalau memandang fisik, mending temenan aja. Iya. Toh juga nanti ketika tua juga udah nggak secantik dulu gitu. Iya. Kalau seandainya memandang fisik, nanti kalau pas keadaan kita sakit, ya wes dia lebih mementingkan fisiknya ketimbang fisik kita loh. Dandan dulu lah ya. Keburu kita tambah sakit Mas. Bener. Kalau dari Mas Rian gimana itu? Kalau seumpama ada tanggapan miring tuh anggap saja itu netizen Mas. Netizen. Temenmu sendiri ya kamu netizen ya. Haters abadi ya Mas. Netizen. Dia itu seorang komentator, tapi dia nggak bisa mengomentari dirinya sendiri gitu loh. Pacarmu kok gini. Itu kan pacarku. Meskipun menurut kamu pacarku jelek, tapi menurut saya itu yang paling cantik di dunia inilah adalah pacarku gitu loh Mas. Jadi kita yuk nggak usah lah menanggapi orang-orang luar. Yang penting kita cocok. Yang penting hati kita saling klop, saling menyatu. Ya ngapain kita mengurusi orang lain? Toh orang lain ngomong jelek, ngomong apa, yang penting kita bahagia gitu loh Mas. Itu sih yang menurut aku. Mending gini aja Mas, kita kan mempunyai dua tangan. Ya, kita nggak perlu untuk menutup mulut yang membicarakan kita. Banyak mulut di. Iya, nggak cukup kayak gitu. Nggak cukup kan Mas ya. Kita kan punya dua tangan dan punya dua telinga. Gunakan tangan kita untuk menutup telinga kita saja, biar kita tidak dengar apa kata yang diucapkan orang lain. Iya, benar. Itu aja, selesai Mas. Yang penting nggak usah didengerin gitu ya. Iya. Bukan nggak didengerin Mas. Kita denger, tapi ya kita acuh tak acuh lah kalau soal bahasa. Ibaratnya kalau misalkan ada yang bagus nggak apa-apa disaring, kalau udah jelek ya udahlah nggak usah. Beda loh Mas kalau kita itu nggak dengerin atau acuh tak acuh kan mungkin kita cuma mendengerin, tapi kita bisa menyerap sih buat pelajaran itu. Beda kalau kita tidak dengerin, wis tutup telinga, wis nggak tahu apa wis. Iya. Padahal itu di balik cemoohan, di balik obrolan dari orang lain mungkin ada sesuatu yang baik untuk acuan kita ke depan. Gitu, Mas. Sering ada komplain nggak sih dari pasangan ketika mungkin kita terlalu sibuk dengan dunia kita sendiri, mungkin main game atau mungkin dolen sama temen-temen kayak gitu. Dan mungkin kalau misalkan ada, itu cara nanggepi dari sisi kalian masing-masing itu seperti apa? Kalau menurut saya Mas,
kita itu harus punya porsi. Iya. Mana waktu untuk pasangan kita, mana waktu untuk kerja, mana waktu untuk teman kita. Kalau kita masih belum punya pasangan, Iya. 70% ke teman kita mas waktu kita itu. 30% kerja. Tapi kalau kita sudah punya pasangan, kalau bisa itu seminim mungkin waktu kita untuk orang lain. Yang penting untuk pasangan kita gitu. Gitu tak? Iya, kalau menurut saya kan itu. Gimana? 70% untuk teman kita. 50%, maaf mas, karena kerjaan kan maksudnya itu lebih banyak ke teman kalau belum punya pasangan. Iya, Terus selebihnya untuk kerja. Tapi kalau sudah punya pasangan, seminim mungkin kepada orang lain. Yang lebih besar itu kepada pasangan kita. Apa lebih baik seperti ini mas? 50% untuk kita ke teman kita, Ya. 30% untuk kerja, Ya. 20% untuk kita cari pasangan mas. Nah itu kalau belum punya pasangan. Mas. Lah, Iya. apa yang bener kayak gitu? Tapi gini, aku nggak setuju nih kata Mas Rian. Soalnya gini, apalagi kalau misalkan aku sendiri jadi temennya Mas Rian ya. Iya. Gini, bentar. Oke. Jadi gini, kalau misalkan aku jadi temennya Mas Rian ya, pada saat dia nggak punya pasangan 70% untuk kita kayak gitu. Tapi ketika Mas Rian udah punya pasangan gitu, kita cuma dibagi 20%-an kayak gitu. Ya. Dan ketika Mas Rian putus ya, misalkan dia larinya juga bakal ke kita kayak gitu, curhat-curhat ke kita gitu. kan itu beda pendapat mas, pendapat saya kan gitu. Iya. Kalau kita membagikan waktu sudah punya pasangan, kita masih ke teman ya mas ya. Iya. Ya itu yang menjadi komplainnya pasangan gitu loh mas. Loh, kita itu cuma fleksibel aja sebetulnya. Masalah sudah punya pasangan atau belum punya pasangan itu fleksibel aja buat kita. Mungkin itu sih nggak bisa di persentase ya. Iya, nggak usah di persentase. Kalau kita pakai persentase, kita akan membatasi diri kita untuk berkembang, mas. Iya benar. Apalagi yang mungkin gini, semisal aku sendiri jadi temennya Mas Rian, awakmu nek waktu seneng-seneng ninggal aku, giliran sedih awak mrene. Iya nggak ngono ya? Ya setiap orang beda pendapat mas. Kalau sama berpendapat itu juga boleh. Kalau saya kan begitu. Iya, Lagi nanti punya pasangan, otomatis waktu ke teman itu agak berkurang gitu. Iya. Itu kalau menurut saya. Kalau menurut mas aku nggak tahu dia menyangkal bagaimana, nggak tahu. Kan ini pendapat mas. Iya. Ini pertanyaan gimana bisa diulangi? Soalnya saya tadi itu seru berdebat itu. Monggo diulangi mas, biar. Enggak, maksudnya gini, ketika kalian itu sudah punya pasangan kan otomatis waktu kalian bakalan kebagi kayak gitu. Kira-kira pernah ada komplain nggak dari pasangan sendiri? Kok awakmu lebih sering ngurusi koncomu daripada aku kayak ngono? Ada perasaan-perasaan yang kayak gitu nggak sih? Ada, tapi tergantung kita membangun kepercayaan Iya. pada pasangan masing-masing. Kalau kita pamitnya keluar sama temen ya bilang sama temen. Kalau kita lagi game ya, apalagi saya suka game ya Pak. Iya. Game gitu sama apa juga ya, suka main dan banyak sih kegiatan di luar sama pasangan itu banyak. Tapi tergantung kita pamitnya, bilangnya. Kalau kita bener-bener pasti diizinin dan gak bakalan membuat hubungan ini akan rusak kok mas. Hubungan ini hubungan saya sih sama dia. Iya benar. Soalnya di sini nggak ada yang hubungan ya. Nah iya. Kita kan cuma apa? Temen ya. Temen ya. Bukan temen hidup. Teman ngobrol. Iya, temen ngobrol. Temen tukar pikiran. Benar. Oke, sepertinya pembahasan kita untuk keistimewaan wanita itu cukup cukup antusias banget ya, seru banget kayaknya. Jadi karena waktunya juga sudah mepet, maka dari itu saya pamit undur diri sama teman-teman. Dan biasanya pasti akan ada kata-kata indah. Mungkin dari Mas Agung ada, atau mungkin ke Mas Rian lagi.
Ke Mas Rian saja. Oke, jadi monggo Mas Rian disampaikan kata-kata indah untuk yang terakhir kalinya. Kata-kata saya cukup sederhana. Wanita itu ibarat Barbie. Kamu bisa memainkan dia sesuka hatimu. Tapi ingat, lelaki sejati nggak akan pernah main Barbie. Saya Rian, terima kasih. Oke, mungkin itu saja podcast episode ke-11 ini. Saya Hendrik dan juga Agung pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.